Potensi sumber daya alam dan pengaruhnya di Indonesia. Kelompok 6, Seren Apriliani, Yang Sausan Humayra, Intan Ramdinda Firdaus, Rory Forenzo, Fahrizi Razi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari keanekaragaman hayati hingga mineral dan bahan bakar fosil. Potensi sumber daya alam sangat besar. Namun, seiring dengan potensi ini, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1 kehutanan, 2 kelautan, 3 pariwisata, 4 tambang. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan, seperti hutan sabana, hutan lumut, hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, hutan mangrove, hutan musim, dan lainnya. Keseluruhan hutan yang ada memiliki peran pada kehidupan masyarakat. Berikut merupakan jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan hujan tropis. Hujan yang di dalamnya terdapat berbagai variasi tumbuhan dan memiliki kerapatan yang tinggi disebut hutan hujan tropis. Sinar matahari tidak bisa mencapai permukaan tanah dan memiliki suhu bulanan 18. Daerah yang memiliki hutan ini memiliki curah hujan taruhan minimum sebesar 1.750 sampai 2.000 meter. Terbesar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hutan musim monsun. Hutan campuran pada daerah yang memiliki curah hujan taruhan tahunan 1.500 sampai 4.000 per tahun disebut hutan musim. Jumlah bulan kering berkisar 4 sampai 6 per tahun. Pada musim kering, pohon yang ada di hutan musim beradaptasi dengan keguguran daunnya, mengurangi penguapan agar dapat tetap hidup dan berkembang. Tersebar di Indonesia bagian tengah, yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan. Hutan memiliki pohon-pohon yang menastasiasi hijau dan tidak pernah menggugurkan daunnya. Selain itu, hutan itu memiliki kerapatan tumbuhan yang tinggi. Contohnya Ramasala, Pinus, Damar, dan Jemuju. Tersebut di daerah Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Hutan sabana, hutan dengan mayoritas tumbuhannya berupa semak belukar dan seling. Hutan dengan dan tanaman berdiri disebut hutan sabana. Tumbuhan yang tumbuh di hutan ini mampu dengan curah hujan yang rendah, 1.200 mm per tahun, tersebar di Flores Timor, Hutan lumut. Banyaknya lumut yang tumbuh menutupi muka tanah dan batang pohon disebut hutan lumut. Hutan ini ada pada daerah dengan ketinggian 1.000 mdpl, seperti di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Hutan rawa, hutan yang ditumbuhi pohon berakar lutut dengan tunas yang selalu terendam dan memiliki tanah aluvial yang tergenang air disebut hutan rawa. Pohon di hutan rawa memiliki tajuk berlapis yang mencapai ketinggian 50 hingga 60 meter, tersebar di Papua, Kalimantan, Sumatera. Hutan mangrove, pantai pasang surut, kayu mangrove. Formasi hutan katastrofika adalah jenis hutan ini. Hutan mangrove terdapat di pantai berlumpur, sedikit berpasir, dan tenang. Pohon yang mendominasi pada tahun ini yaitu bakau, tersebar di pantai Sumatera, Papua, Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan. Hutan gambut, daerah beriklim tipe A dan B memiliki tanah organosol atau hitosol. Banyak ditumbuhi hutan gambut. Hutan jenis ini memiliki pH rata-rata 3,5-4,0 dan selalu digenangi air tawar secara periodik. Hutan ini tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan dengan luas laut 5,9 juta kilometer persegi. Indonesia juga negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang yaitu 95.161 kilometer setelah Kanada. Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Indonesia memiliki laut yang luas dan potensi yang tinggi, meliputi hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi sumber daya kelautan Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu potensi SDA kelautan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat dari segi sosial ekonomi, dan ekologis. Terumbu karang yang dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi nelayan, sebagai benteng pelindung daerah pesisir, pencegahan abrasi dari gelombang laut, destinasi wisata bahari, obat-obatan, serta dijadikan sebagai sumber makanan.
Terumbu karang tersebar di Indonesia bagian tengah dan timur meliputi Papua, Sulawesi, Lombok, dan Bali. Selain itu, terumbu karang juga dapat ditemui di pantai barat dan ujung Sumatera serta di Kepulauan Riau. Pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan berbagai suku, bahasa, ras, budaya, agama, dan berbagai macam keindahan alam yang dapat dijumpai. Sumber daya di Indonesia sangat beragam seperti sumber daya alam, budaya, kuliner, dan kekayaan yang ada di tanah air lainnya. Pariwisata adalah segala aktivitas wisata yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan hiburan atau kepentingan pribadi lainnya. Pariwisata juga berarti rangkaian kegiatan wisata yang didukung fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Potensi pariwisata Indonesia diuraikan di bawah ini. Wisata alam, kegiatan rekreasi yang memanfaatkan keberadaan sumber daya alam secara alami maupun dengan budidaya disebut wisata alam. Keunikan dan keragaman kondisi alam menjadi daya tarik utama dalam wisata ini. Wisata budaya, kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk memperkaya dan memperluas sudut pandang hidup manusia tentang budaya, adat istiadat, keadaan rakyat, perilaku, dan kebiasaan disebut wisata budaya. Wisata buatan, kegiatan rekreasi dengan tujuan, cara, upaya, aktivitas, dan pengaruh manusia disebut wisata buatan. Ini berkaitan dengan hasil kreasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam kawasan Ring of Fire. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual yang terletak di permukaan, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Bahan tambang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Yaitu bahan galian A merupakan bahan strategis yang berfungsi untuk pertahanan, keamanan, dan perekonomian negara, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan bahan galian B merupakan bahan vital karena untuk menjamin kepentingan hidup orang banyak seperti besi, mangan, tembaga, dan bahan galian C merupakan bahan yang tidak termasuk dalam bahan. Barang tambang memiliki 3 wujud, yakni barang tambang padat, cair, dan gas. Berikut adalah contoh barang tambang. 1. Minyak bumi. 2. Batu bara. 3. Nikel. 4. Biji besi. 5. Bauksit.